Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam live di TikTok. Kali ini saya akan membahas program latihan yang kita terapkan dengan mahasiswa. Ya. Namun sebelum itu kita ngopi dulu. Kopi Blueberry di NA Kopi Lantemen, enak dan jantan ya. Alhamdulillah sehat ya, hari Minggu ya, dan sehat juga buat yang lain ya. Ya, sebuah produk ya, produk UMKM. Nah, produk UMKM sebagus apapun produk, dia harus mampu menjual. Pertama, produk itu sendiri mampu menjual. Maka salah satu fungsi kemasan adalah dapat menarik pembeli. Selain fungsinya melindungi produk, namun juga mampu ya menarik pembeli ya, sehingga orang customer tertarik untuk mendapatkannya, dan bukan hanya tertarik untuk dilihat, tapi tertarik dia mau membayarnya. Jadi kalau produk makanan tentu mengundang selera orang untuk mengkonsumsi ya. Kalau untuk yang kembali lagi membeli, berarti rasanya harus enak ya, dan sesuai ya. Kalau desainnya sudah, saya yakin sudah bagus dengan segmen yang ditargetkan ya, misalnya pink berarti lebih ke target perempuan ya, anak muda ya, dan ini juga anak muda. Kalau kita lihat dari tagline-nya ya, tempe dulu, kamunya nanti ya, mendahulukan makan tempe daripada kamu ya. Dan banyak yang lain kita lihat produk-produknya kemasan sudah bagus, artinya sudah menjual ya, sudah menjual produk-produknya ya. Tinggal bagaimana lagi kita memposisikan bahwa produk ini bisa laku. Jadi sebagus-bagusnya produk, atau secanggih saja produk, tapi kita tidak mampu menjual, tidak punya kemampuan menjual, maka nggak ada artinya. Jadi menjual adalah salah satu skill yang harus dimiliki ya, terutama mahasiswa ya, karena dia akan bisa pakai setelah dia kuliah. Menjual bukan berarti hanya menjual produk, menjual ide ya, konsep ya, atau bagaimana menjual diri. Yang merah dulu ya, bilang jual diri dalam marketing namanya personal branding ya. Jadi bagaimana memasarkan atau menjual keahliannya, memberikan kepada orang lain apa keahliannya, kemampuannya di dalam melakukan sesuatu, sehingga kebutuhan orang bisa dipenuhi ya. Nah, kemudian saya merangkai modul ya, bekerja sama dengan teman-teman UKM ya, sehingga produknya saya gunakan untuk mahasiswa saya melakukan latihan menjual ya. Jadi selama setengah semester mereka harus mampu menjual.
tidak boleh dikonsumsi sendiri, ya, tidak boleh dijual pada orang tuanya, nanti pasti orang tuanya beli, ya, takut berpengaruh pada nilai anaknya. Itu tidak boleh, harus mampu berjualan pada pasar bebas, tidak boleh berjualan sama kawan-kawannya, nama juga latihan, ya. Di latihan harus dilatih skill, karena di awal pasti ada rasa malu, ya. Ini yang paling berat kita hilangkan, paling berat dihilangkan, ya. Itu mengatakan, karena ya syarat pertama tentu kita harus mengetahui produknya, produk knowledge-nya, ya. Kalau tidak ketahui gimana kita mendeliver atau berkomunikasi dengan calon pembeli tentang produk dan keunggulan produknya, ya, sehingga sesuai dengan segmen yang kita tuju, ya. Jadi komunikasi pun ada pilihan. Jadi kita buat syaratnya sehingga saya memberikan harganya pun harga sesuai saya peroleh dari UKM. Kalau harganya 12.000, maka mahasiswa saya juga memperoleh harga 12.000, ya. Dan saya berusaha juga menentukan standar harganya, misalnya harganya 15.000 harga jual, sehingga ada kelebihan transaksi sebesar 3.000, dan itu sebelumnya dimiliki oleh mahasiswa. Semester lalu kita sudah lakukan, ada yang senang, ya, lumayan Pak katanya dapat untung, sehingga kita buat syarat minimal 6 produk dia harus jual. Ada yang bolak-balik, ya, tidak perlu saya boleh menghubungkan langsung dengan UKM-nya. Jadi berikutnya mereka bisa menjadi tenaga penjual dari UKM. Sebenarnya ini langkah awal untuk membuat ketertarikan mahasiswa untuk berwirausaha, ya. Ketika dia memperoleh sesuatu dari apa yang dilakukan, dia berniat, ya. Nah, step berikutnya apa? Step berikutnya bisa saja bekerjasama dengan UKM dan melakukan repackaging seperti ini. Ini produk kelas, ya, di kelas wirausaha ekonomi Islam. Kita membuat simulasi berinvestasi, ya, kita lakukan, kita hitung, kita desain, dan produknya bukan hasil karya mahasiswa itu sendiri isinya, ya. Kalau kemasan, ya, brandingnya, ya. Jadi mereka peroleh dari salah satu UKM di Janto, kemudian mereka kemas ulang. Nah, skala atribut izin dia urus. Nah, setelah selesai kelas, apa yang terjadi? Ya, ada yang berminat untuk mengakuisisi dari teman-temannya. Ada 3 orang, yang terakhir tinggal 1 orang. Oke, ini masih jalan, ya, masih berjalan produknya. Jadi ternyata untuk memulai usaha itu nggak susah, kita juga bisa mengemas ulang, ya. Kita nggak perlu produksi, dan banyak yang perusahaan besar yang lakukan. Kalau kita lihat misalnya di Indomaret, ya, ada produk-produk Indomaret, dan itu bukan produk mereka membangun sendiri, tapi produk yang dikemas ulang sehingga dijual atas brand nama Indomaret. Jadi tidak menghadirkan cost yang tinggi, ya. Jadi hanya cost untuk mengemas ulang, ya. Dan yang menariknya, brand ini menjadi milik kita, karena yang termahal kalau kita mampu membangun brand, ini yang paling mahal, aset yang paling mahal bagi bisnis kita. Jadi tergantung bagaimana kita membesarkan brand itu sehingga orang banyak mengenal dan nilai brandnya lebih tinggi, ya. Nah, jadi ini adalah sifatnya latihan, ya. Mereka punya skill. Yang pertama tadi menghilangkan rasa malu, kemudian yang kedua belajar teknik-teknik berkomunikasi, ya,
sesuai dengan target market, karena itu akan berbeda ya, komunikasi dengan yang umur yang berbeda, pendapatan yang berbeda, akan berbeda teknik komunikasinya. Ya, yang paling inti adalah melatih keberanian dan memahami apa produk yang akan dijual. Nah, jadi mereka akan melatih, ya, mungkin nggak akan 100% bisa dapatkan mahasiswa ini mau berlatih ya dan berhasil memahami apa konsepnya, tapi saya harap ada beberapa yang memang sukses dan berharap tahapan kedepannya seperti kasus yang lalu, berangkat step berikutnya adalah mempunyai produk sendiri, menghasilkan produk sendiri. Jadi selain mendukung jumlah produksi dan meningkatkan produksi UMKM, ya semakin banyak produksi, semakin masa produksinya, sehingga cost-nya lebih turun. Jadi terbantu karena diambil dari teman-teman mahasiswa ini, ya, dan kemudian mereka punya usaha. Itu baru step kedua. Step ketiga bisa saja ya dia bangun bisnis dari hulu ke hilir. Artinya dia belajar bagaimana proses produk tersebut, sudah menghasilkan itu sendiri, kemudian dia juga mempelajari supply chain-nya, mata rantai, bagaimana tempe itu dari kedelai dan bahan baku lainnya, sehingga dia mempunyai satu jaringan yang mampu menghasilkan produk sendiri. Atau sebelumnya juga ini bisa dimodifikasi. Sebelum tadi step ketiga, ya step kedua, ya kita punya standar, kita bisa modifikasi mungkin dari rasanya, ya dari rasanya, varian rasanya. Ini dikatakan ada 2 varian rasa, ada 3, balado, original dan barbecue. Ya, yang sebenarnya tinggal bisa kita buat sendiri. Ya. Misalnya ada bumbu mudah kita peroleh ya. Bumbu mudah kita peroleh. Di mana aja kita bisa dapat, Tokopedia, Shopee dan segala macam. Tinggal cari bumbu yang halal dan tidak mengandung bahan berbahaya. Atau inovasinya tidak dari bumbu, tidak dari rasa, tapi dari bentuk. Kalau ini bulat, ya kerjasama dengan supply produknya untuk membentuk segitiga kah atau hal lain yang membuat menarik, sama segmen anak-anak misalnya di gambar tertentu itu. Ya tentu yang kita tinggal cari cetakannya dan berbentuklah seperti itu. Ya, baru kita langkah ke step 3 tadi. Ya mungkin lebih berat, tapi ada potensi yang bisa mendapatkan margin yang lebih besar. Ya. Jadi ada nilai tambah yang mampu kita ciptakan. Ya. Dan tentu bisa memasuki pasar yang lebih besar, tidak hanya di Aceh, juga nasional. Bahkan kalau uniqueness-nya ditingkatkan terus, bisa masuk pasar internasional di bidang pertempean. Ya. Nah, step keempat inovasinya adalah bisa saja kita berkolaborasi dengan produk-produk lain. Misalnya produknya itu diproses dengan bumbu telur asin, ya, sama dengan bimap, ya rasanya mungkin lebih sedap. Jadi inovasi lebih leluasa karena kita sudah mempunyai mata rantai sendiri, tidak ada ketergantungan dengan pihak lain. Ya. Berikutnya terserah Anda, ya. Makin mengembangkan terus usahanya dengan produk-produk lain, namun masih seputar kuliner. Karena kuliner ini adalah salah satu subsektor ekonomi kreatif. Ya,
diharapkan masyarakat mampu berkreasi menghasilkan produk-produk ekonomi kreatif. Ya. Apa itu ekonomi kreatif? Apa produknya? Yang penting adalah bagaimana meningkatkan nilai. Ya, nilai yang dirasakan oleh customer sehingga mampu membayar lebih. Ya, sehingga merasa ini pantas harganya seperti ini. Tidak mengatakan mahal harganya ya. Jadi objektif dari program yang saya buat ini adalah yang pertama bahwa mahasiswa juga aware produk-produk UKM Aceh baik, bagus, hebat, dan bernilai jual tinggi. Ini tempe, ini produk yang dihasilkan bahan bakunya di Aceh sendiri, tiram ya, di Alunaga, ya, hebat ya, dan pantas untuk dijual ya. Yang kedua adalah objektif kedua adalah mahasiswa berani menjual. Kita belum bilang mampu menjual, tapi berani menjual produk UMKM. Jadi dilatih rasa keberanian. Karena kalau sudah sekali jalan, sekali untung, ya dia akan tertarik untuk terus melakukan. Ya sama dengan UKM ya. Kalau dia startup baru mulai, yang penting terjual dan untung ya, supaya ada keinginan untuk berjualan terus ya, walaupun mungkin dari sisi margin kecil. Maka saya juga kebijakan harga, saya memberikan harga sesuai dengan apa yang diberikan UKM dan standar harga, tapi kita juga memberikan kebebasan ya. Apa kebebasan itu? Kebebasan misalnya mereka melakukan promosi penjualan ya, baik di sisi diskon harga atau memberikan beli 3 dapat 1 ya, atau kombinasi produknya, atau mereka sebenarnya juga berimprovisasi dengan segmen yang berbeda, menjual harga lebih tinggi. Saya kalau kita udah bilang standar harganya ada 15.000, dia bisa jual pada segmen tertentu harganya 20.000 ya, dengan memberikan tambahan gimmick misalnya ya. Gimmick tentu yang rasional bagi segmen tersebut, tidak ada unsur menipu atau hal yang lain, sehingga customer-nya tidak merasa bahwa itu terlalu mahal, tapi sesuai ya, dengan menambahkan gimmick. Ada kira-kira ya, latihan ini juga sudah pernah saya lakukan tapi melibatkan dengan UKM itu sendiri. Ya, kita berikan bantuan kemasan, dia minta bahwa untuk meningkatkan harga, bahwa di setiap produk yang laku akan diberikan Rp2.000 untuk ya, rumah yatim atau pesantren, sehingga harganya lebih tinggi dan orang atau customer tidak merasa harga tinggi karena ada unsur sosialnya. Ya, jadi banyak cara ya dalam menjual produk. Di latihan ini lebih banyak ke offline. Namun kita akan coba nanti bagaimana kalau dilakukan secara online. Ya, sekarang kan lagi lagi banyak orang berjualan menggunakan TikTok. Nah, TikTok itu sendiri sebenarnya harus punya kemampuan di dalam berjualan. Ya, bagaimana berkomunikasi terus menerus ya, jangan sampai kehabisan kata-kata, dan komunikasi itu juga dipahami ya. Maksud saya dipahami adalah bukan dipahami A, B, C, D, tapi dipahami apa produk tersebut, dan produk itu memang diinginkan langsung dia tekan keranjang kuning untuk berbelanja dan bayar ya, dalam proses komunikasi pemasaran dan namanya AIDA, awareness,
interest, desire, and action. Action yang penting. Ya, orang suka, ya berarti langsung dia action. Ya, memang pada komunikasi secara digital itu namanya access. Ya. Yang penting ketika komunikasi itu sampai dan dipahami sesuai yang dengan kita inginkan, mereka akan action. Memang konsep komunikasi masalah AIDA ini ketika masuk ke dalam konsep digital berubah menjadi AISAS. Ya. Itu tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya saya akan coba berkomunikasi dengan teman-teman UKM, ya mungkin kita akan adakan ya pertemuan dengan UKM, melihat proses produksinya, ya secara live tentunya, yang bisa di-share dengan live, ya dan akan dipahami oleh mahasiswa sebagai product knowledge, sehingga dia bisa memasarkan lebih banyak. Nah, tugas-tugas itu akan kita dokumentasi dengan dibuatnya laporan, ya, ada foto, ya, sebagai bukti mereka sudah melakukan proses itu, dan itu menjadi objek penilaian bagi saya. Ya, karena semester ini memang rata-rata pelajaran yang saya asuh itu mengarah ke dalam bisnis, ya. Memang kita fakultas bisnis, ya. Ada bisnis digital, ada pemasaran, ada ekonomi kreatif dan e-commerce, yang memasarkan 17 subsektor, ya, dengan e-commerce, ya, apakah di marketplace atau dengan metode-metode yang lain, ya. Karena tidak semua dipasarkan di marketplace, ada metode pendekatan lain yang bisa dilakukan. Nah, materi-materi seperti ini saya lakukan live di TikTok, yang kemudian saya akan download dan saya akan share di YouTube saya. Jadi kalau ingin dilihat lagi sebenarnya komplit daripada modul yang atau pembicaraan saya di live TikTok bisa dilihat di YouTube, ya, karena memang ya saya simpan supaya bisa saya share kepada mahasiswa dan masyarakat yang lain yang ingin mengetahui. Kalau ada yang bertanya juga bisa bisa komunikasi langsung di live atau WhatsApp, ya. Terima kasih Pak Muslim Hasan Wirga, ya, sudah join, ya. Sukses selalu, ya, sehat selalu, dan selalu sukses dengan pasar sahamnya. Ya. Ini tantangan, ya, tantangan UKM harus bisa masuk pasar modal. Karena cara memperoleh modal tidak hanya dari perbankan, banyak cara lain. Salah satunya juga melalui pasar modal. UKM juga bisa masuk pasar modal. Nanti Pak Muslim kita bahas, ya, kita coba online, ya, bersama, kita diskusi bagaimana UKM bisa masuk ke pasar modal, apa sih syaratnya. Kalau kita ketemu langsung, kita diskusi terus, ya, di Cut Ayah, ya. Kali ini kita buat di online, ya, buat online supaya materinya bisa kita simpan, juga kita bisa share kepada teman-teman yang lain yang berkeinginan, ya, bisa mempelajari. Terima kasih Pak Muslim, kita siapkan waktunya kapan kita bisa lakukan, ya. Jadi kalau ada mau bertanya bisa silakan langsung dituliskan di kolom chat, ya,
apa saja yang menyangkut tentang salesmanship, ya, penjualan, ya, kenapa produknya nggak laku. Ini sering sekali saya ditanyakan oleh banyak UKM, Pak, produk saya nggak laku, kenapa? Ya, saya sering sekali bersorong gini, mungkin Bapak atau Ibu nggak cuci tangan. Artinya produk knowledge-nya tidak dipahami. Memang kebanyakan teman-teman UKM dia jual produk juga nggak tahu apa sih produknya. Menganggap produk dasarnya ini pisang sale ya digoreng. Nah, cerita goreng ini membuat teriritasi beberapa segmen karena sifatnya goreng mempengaruhi dietnya terganggu ini. Ya, tidak sehat dan segala macam. Sehingga selalu saya katakan, ya ini sebenarnya produk apa, segmen yang mana. Ya selalu saya bilang gini, ini bukan pisang, ini cemilan. Ya, cemilan, bukan 10, bukan 11. Ya, sudah saya bilang tuh. Ya. Jadi pahami dulu, ya. Setelah kita pahami, boleh kita tahu segmennya siapa. Kita jual segmen yang salah, harga murah juga nggak menjadikan produk itu laku. Kita kasih free saja belum tentu mau, karena segmen yang berbeda. Kalau dilihat misalnya pisang goreng, mungkin bagi sepiak orang goreng itu sudah menakutkan. Ya, ini nampaknya bisa meningkatkan kolesterol, apalagi gambarnya mungkin nggak dipilih dengan baik, berminyak-minyak, nampak minyak, nampak kilat, gambar bagus, tapi efek gambar itu yang membuat orang berpikir 2 kali. Kemudian kata-katanya lagi misalnya, lengkapi santaimu dengan ngemil keripik nafis, rasanya manis. Nah, ini manis ini mengganggu segmentasi yang berbeda lagi. Ya, seperti saya ya. Ya, kenapa nggak suka manis? Karena saya sudah manis. Berdarah manis maksudnya. Ya. Berdarah manis sehingga agak mengerem sedikit mengkonsumsi yang manis-manis. Ya. Jadi maka kita harus menemukan segmen yang tepat. Bisa saja kita nggak tahu segmennya apa, kita bisa melakukan tes. Ya, kita siapkan produk untuk tester. Ya, banyak cara untuk memberikan tes masa pameran, atau kita datangi tempat-tempat keramaian ya untuk memberikan rasa sehingga kita mengetahui ini segmen mana yang kira-kira sesuai, yang tidak terganggu dengan gambar seperti ini, kata-kata seperti ini, atau harus kita memodifikasi hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda sehingga kita mampu masuk pada segmen tersebut. Jadi banyak cara, ya, Ya, kata-kata pepatah lama, ya, banyak jalan ke Roma. Yang penting kita tetap jujur, amanah, ya, tidak menipu, kita sampaikan apa yang kita buat, bukan kita sampaikan apa yang kita tidak buat, sehingga customer akan kembali lagi menjadi customer loyalty, ya, loyal pada produk kita sebagai produk cemilan. Ya, nanti bisa kita bahas secara khusus apa sih yang dikatakan cemilan, apa persyaratannya, ya, kita akan bahas. Nah, kalau ada hal-hal yang memang kita akan bahas khusus, bisa saja request. Ya, bisa WhatsApp ke saya atau sampaikan di dalam forum-forum yang saya lakukan secara online, ya. Untuk kita share lebih banyak habis pada ilmu yang saya miliki, atau saya mengundang teman-teman yang memiliki ilmu yang tidak saya miliki, sehingga akan lebih luas untuk kita bisa sharing.
Waalaikumsalam. Yuk. Tuh, acara. Oh. Ya. Ya. Saya pikir itu saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaat ya. Dan tinggal sampaikan saja apa yang kita akan bahas ke depan. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.